Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Asidiki dengan NIO 520835. Video kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Effect of Climate Change on Extreme Event and Coral Bleaching. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah klimatologi laut yang diambil oleh Bapak Riza Julirwana Setiawan. Wilayah tropis ini merupakan rumah bagi lebih dari separuh biodiversitas dunia. Ekosistem seperti hutan hujan tropis dan terumbu karang memiliki peran penting sebagai mengatur iklim, penyedia habitat, serta pendukung kehidupan manusia melalui jasa ekosistem dan sumber daya alam. Pemanasan global, perubahan pola curah hujan, dan meningkatnya kejadian cuaca ekstrim telah mengganggu stabilitas lingkungan tropis. Kondisi tersebut menyebabkan kerusakan habitat, penurunan kualitas ekosistem, serta gangguan pada siklus ekologis yang sebelumnya stabil di kawasan tropis itu sendiri. Banyak spesies tropis yang bersifat endemik dan sangat bergantung pada iklim yang stabil. Perubahan suhu dan curah hujan membuat banyak spesies mengalami tekanan ekologis, penurunan populasi, hingga risiko kepunahan. Oleh karena itu diperlukan langkah mitigasi dan adaptasi seperti konservasi, kemudian restorasi, dan pengurangan emisi gas rumah kaca untuk menjaga keberlanjutan biodiversitas tropis itu sendiri. Selanjutnya, dampak perubahan iklim terhadap peristiwa ekstrim, yang dimana kejadian cuaca yang sangat intens dan tidak normal yang dapat muncul akibat gangguan besar pada sistem iklim seperti El Nino, La Nina, dan Indian Ocean Dipole atau hal yang lainnya. Fenomena-fenomena ini mengubah suhu laut dan pola angin secara drastis sehingga memicu kondisi cuaca yang ekstrim. Contohnya yang pertama, gelombang panas laut. Pemanasan laut yang cepat menciptakan periode suhu yang ekstrim yang jauh melebihi batas toleransi karang, yang menjadi pemicu utama stres termal, kemudian pemutihan karang secara masif. Yang kedua, curah hujan ekstrim dan banjir. Hutan lebat meningkatkan aliran sedimen ke laut sehingga mengurangi kejernihan air dan mengganggu proses fotosintesis zooxanthellae yang dibutuhkan karang, sehingga menurunkan ketahanan karang terhadap suhu panas. Yang ketiga, kekeringan yang berkepanjangan. Kekeringan membuat salinitas air laut meningkat di beberapa wilayah pesisir. Perubahan salinitas ini menambah tekanan pada fisiologi karang sehingga memperbesar risiko pemutihan saat suhu naik. Yang terakhir, badai tropis yang intens. Badai yang lebih kuat merusak struktur fisik karang, mematahkan cabang-cabangnya, kemudian mengikis substrat dan menghambat kemampuan karang pulih sehingga menjadi pemutihan. Selanjutnya, pemutihan karang. Suhu laut meningkat, karang mengeluarkan zooxanthellae atau alga simbion yang memberi warna dan energi. Tanpa alga ini, karang akan memucat dan kehilangan sumber energi utama untuk bertahan hidup. Kemudian menurut jurnal yang saya baca, lebih dari 50% karang di Great Barrier Reef mengalami pemutihan sejak 2016. Ini menunjukkan pola pemutihan massal yang terhubung langsung dengan kenaikan suhu laut akibat perubahan iklim. Selanjutnya, karang yang memutih dan mati menyebabkan hilangnya habitat ikan yang penting bagi ribuan spesiesnya dan invertebrata. Hal ini menurunkan keanekaragaman hayati, mengganggu rantai makanan, dan melemahkan ketahanan ekosistem pesisir. Selanjutnya, dampak ekologis dan sosial ekonomi. Yang pertama, penurunan populasi dan perpindahan spesies, yang dimana banyak spesies laut bergantung pada karang untuk berlindung dan mencari makan. Ketika karang rusak, spesies tertentu bermigrasi ke wilayah yang sejuk, sementara spesies endemik dengan distribusi yang sempit menghadapi risiko kepunahan. Yang kedua, penurunan hasil perikanan. Hasil tangkapan di berbagai wilayah tropis menurun lebih dari 20% akibat pemutihan karang dan degradasi ekosistem laut. Hal ini mengurangi pendapatan nelayan dan menurunkan keberlanjutan sektor perikanan. Yang ketiga, gangguan rantai makanan laut, yang dimana pemutihan karang mengurangi ketersediaan makanan bagi ikan herbivora maupun predator. Ketika salah satu komponen hilang, seluruh rantai makanan melemah, menyebabkan penurunan stabilitas ekosistem dan produktivitas laut yang secara keseluruhan. Yang keempat, kerugian pada sektor pariwisata bahari, yang dimana destinasi wisata seperti snorkeling dan diving ini menjadi berkurang daya tariknya ketika karang memutih dan biota laut berkurang. Hal ini mengurangi jumlah wisatawan dan merugikan pelaku usaha lokal seperti pemandu wisata, penyedia kapal, dan hotel pesisir. Yang terakhir, ancaman ketahanan pangan.
Selain perikanan, perubahan cuaca ekstrim mengganggu produksi pertanian sehingga masyarakat pesisir menghadapi ancaman ganda dari sisi pangan dan ekonomi. Selanjutnya, strategi penanganan perubahan iklim terhadap peristiwa ekstrim dan pemutihan karang. Yang pertama, konservasi dan restorasi ekosistem laut. Pendekatan berbasis ekosistem seperti ini melalui restorasi terumbu karang, pembatasan aktivitas merusak, dan perlindungan kawasan laut menjadi kunci meningkatkan ketahanan karang terhadap pemanasan. Yang kedua, pengurangan emisi dan pengendalian deforestasi, yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca dan menghentikan deforestasi, membantu memperlambat pemanasan global yang menjadi penyebab utama pemutihan karang dan cuaca ekstrim. Yang terakhir, penguatan ketahanan masyarakat pesisir, yaitu melibatkan komunitas lokal dalam konservasi, diversifikasi ekonomi, serta adaptasi perikanan menjadi strategi penting untuk mengurangi dampak sosial ekonomi serta perubahan iklim. Selanjutnya kesimpulan. Perubahan iklim meningkatkan suhu laut dan memicu lebih banyak peristiwa cuaca ekstrim yang secara langsung mempercepat terjadinya pemutihan karang. Kondisi ini tidak hanya merusak ekosistem terumbu karang, tetapi juga mengganggu keanekaragaman hayati dan menurunkan hasil perikanan yang penting bagi masyarakat pesisir. Upaya mitigasi dan adaptasi berbasis ekosistem diperlukan untuk melindungi karang dan menjaga keberlanjutan kehidupan laut serta kesejahteraan manusia. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan pada slide ini. Sekian video dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.